Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka menambah-nambah bekal yang insya-Allah masing-masing kita akan membawanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu setiap amal ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan selama di atas permukaan bumi ini bisa kita terima hasilnya nanti di hari kiamat. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya-Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul Salasah yang sudah lama kita tidak membahasnya karena memang kemarin beberapa waktu yang lalu kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. InsyaAllah ini adalah kajian perdana kitab Al-Usul Al-Thalathah, dan pada pertemuan terakhir kita telah membahas bentuk-bentuk ibadah yang tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ulang lagi sedikit Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita bisa buka pada halaman 80, bahwasanya di antara bentuk ibadah yang tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minhu ad-du'a, doa, kemudian al-khauf, takut, kemudian ar-raja, harap, at-tawakkul, tawakal, kemudian ar-raghbah, harap, ya. Kemudian ar-rahbah, cemas, wal khusyu', khusyuk, ya. Wal khasyah, takut, wal inabah, kembali, wal isti'anah, minta tolong, wal isti'adah, minta perlindungan, wal istighatsah, minta keselamatan, wal dzabhu, menyembelih, wan nadharu, nadhar, ya. Itu di antara bentuk-bentuk ibadah yang tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan terakhir kita sudah sampai pembahasan tentang al-isti'anah, yaitu minta tolong. Yang tidak boleh kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kepada perkara-perkara yang memang itu yang mampu menolong kita dalam hal tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta tolong kepada manusia dalam hal-hal yang manusia mampu, ini sah-sah saja. Tapi minta tolong dalam misalkan mengangkatkan kesulitan atau mengangkatkan musibah atau minta tolong kepada Allah agar Allah mudahkan perkara-perkara
dunia akhirat kita, maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita selayaknya menyandarkan hal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk Bapak Ibu kepada pembahasan al-isti'adzah, yaitu minta perlindungan. Silakan dibuka bukunya halaman 104. Wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala. Dalil isti'adzah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Surah Al-Falaq ayat 1. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Surah An-Nas ayat 1. Isti'adzah Bapak Ibu yang Allah muliakan, secara arti itu adalah kita berlindung. Kalau berlindung ini berarti kita berlindung kepada sesuatu dari sesuatu. Ya. Dalam hal ini ada dua hal yang mesti kita perhatikan ketika berbicara tentang isti'adzah. Berarti kita berlindung kepada sesuatu dari sesuatu. Ya. Kita berlindung kepada sesuatu, pasti ada yang kita khawatirkan, ada yang kita takutkan, maka kita berlindung kepada sesuatu. Ya. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita takut terhadap keburukan-keburukan yang bisa muncul dari manusia atau hewan atau bahkan jin, maka dalam hal ini kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa macam bentuk minta perlindungan. Ya. Bentuk yang pertama yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalilnya sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, surat yang juga dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Dua surat yang berbicara tentang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia. Ya. Kalau kita lanjutkan ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan makhluk. Ya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Allah terhadap min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk. Ya. Ini bentuk perlindungan yang pertama. Dan kalau bisa Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai kita pernah tinggalkan sunnah Nabi SAW, bahwasanya 3 qul yang kita kenal, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini senantiasa kita baca dalam keseharian kita, baik selesai solat maupun ketika setiap pagi dan petang dalam membaca azkar sabah dan azkar masa. Ya. Karena ini adalah bentuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang bisa saja mencelakai dan mengganggu kita. Ini bentuk perlindungan yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hal ini kita bisa berlindung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita berlindung kepada nama-nama dan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinukil dalam kitab, dinukil dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita kalau pergi ke daerah yang baru atau kita datang ke satu tempat, maka bacalah zikir
a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir ini bisa kita lihat pada halaman yang ke-105. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Dan ini dikatakan oleh Ibu, siapa yang pergi ke satu tempat, man nazala manzilan, siapa yang turun di satu tempat, kemudian dia baca zikir ini, dia berlindung kepada Allah dengan lafaz zikir ini, maka la yadurruhu syai'. Kata Nabi SAW, dia tidak akan dicelakai oleh apapun. Karena memang apa Ibu Allah muliakan, boleh jadi tempat-tempat yang jarang kita kunjungi, itu kita tidak tahu apa yang akan memudaratkan kita. Boleh jadi di sana ada seorang binatang yang berbisa, atau boleh jadi di sana ada sesuatu yang akan mengancam keselamatan kita. Maka bacalah zikir ini setiap kali kita misalkan pergi ke daerah-daerah yang memang tidak biasa kita pergi ke sana, ya. Atau kalau bisa zikir ini juga kita baca setiap kali kita keluar dari rumah, ya. Karena kita keluar rumah akan pergi ke tempat sesuatu yang memang tidak biasa kita tempati. Maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimatnya yang sempurna dari keburukan-keburukan, ya, makhluknya. Maka ini apa Ibu Allah muliakan, dan saya pernah dahulu, ya, dan alhamdulillah kita di rumah Pak Ibu, saya kepada anak-anak saya selalu saya ingatkan terus, kalau keluar rumah ada 3 doa yang harus selalu dibaca. Alhamdulillah anak saya TK dan itu sudah hafal Pak Ibu. Dan memang kalau anak-anak kecil ini kita biasakan mereka dari kecil ini diulang-ulang terus, insya Allah mereka pasti akan hafal. Yang mereka sulit hafal itu sesuatu yang jarang mereka praktekkan, jarang mereka rutinkan. Kalau lah rutin, insya Allah itu selalu pasti akan mereka bisa mengamalkannya. Saya Pak Ibu, setiap keluar rumah itu selalu saya ingatkan anak saya pertama baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Kalau seandainya kita keluar rumah kemudian naik kendaraan, suruh baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kalau seandainya sampai di tempat yang baru Bapak Ibu Allah muliakan, ya, itu kita suruh anak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Dan ini Bapak Ibu Allah muliakan, pernah satu kali, jadi waktu itu saya dengan istri pergi ke sekolah, kemudian kita titipkan anak kita dengan mertua, dengan ibu mertua, ya. Ibu mertua bekerja di sebuah kebun, ya, di Parak. Lalu Bapak Ibu Allah muliakan, pas sekali itu anak saya ikut, kemudian dia disangik dek labah, ya, dek penyangik. Lalu Bapak Ibu Allah muliakan, yang membuat saya terharu adalah ketika anak saya ini digigit penyangik, apa kata beliau? Amak yang salah, kata dia. Amak ketika bawa, dia panggil neneknya amak. Amak nan salah. Karena amak ketika membawa awak ndak nyusabui do, ndak nyuzikirkan awak, ndak nyebacakan a'udzu bilimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya Pak Ibu, setiap kali kita anak ini keluar kita suruh baca ini. Pas sekali dengan mertua, mungkin ya mertua ndak tahu tentang hal ini, ya. Maka akhirnya beliau ketika ndak ingatkan, ndak suruh dia anak kita baca, akhirnya digigit penyakit, dia bawakan ke sana, ya. Dan ini memang pengaruh penanaman akidah kepada anak semenjak dini itu sangat luar biasa Pak Ibu, ya. Akidah itu mesti kita tanamkan kepada anak kita semenjak anak-anak ini masih kecil. Kita kaitkan semua apapun yang terjadi kepada mereka, kita kaitkan ini adalah tidak lepas dari ketetapan Allah, tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu yang muliakan, hal yang serupa pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di mana suatu ketika ada seorang sahabat di malam hari itu digigit oleh kalajengking. Kemudian dia sangat kesakitan dengan bisa kalajengking tersebut. Lalu Nabi katakan, jikalau seandainya engkau tadi sore membaca zikir yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka bisa itu tidak akan menyakitimu. Maksudnya Pak Ibu yang Allah muliakan, Allah bisa saja melindungi sahabat ini dari apa yang menyakiti dia. Maka sunnahnya Bapak Ibu, zikir ini kita baca setiap pagi dan setiap petang. Ini masuk di antara rangkaian zikir pagi dan petang yang kalau bisa jangan sampai kita pernah lewatkan, karena kita tidak tahu Bapak Ibu apa mudarat-mudarat yang akan sampai kepada kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang ada, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari keburukan makhluknya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian juga ada lafaz-lafaz zikir yang lain yang bisa kita baca seperti a'udzu bi'idhamatika an ughtal min tahti, ya. Kemudian juga ada lafaz yang lain bisa kita lihat di kitab ini Bapak Ibu, yaitu a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu. Maka ini semuanya Bapak Ibu Allah muliakan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang bisa mengganggu kita atau menyakiti kita. Baik itu dari hewan, manusia, apalagi jin, ya. Dari sihir juga Bapak Ibu Allah muliakan. Makanya orang Bapak Ibu Allah muliakan, dikatakan oleh Syekh Ali Al-Qahtani yang pengarang kitab Hisnul Muslim, yang semua orang hampir kenal dengan kitab beliau. Itu Bapak Ibu Allah muliakan, beliau membagi ada dua jenis ruqyah sebenarnya. Yang pertama ruqyah sebelum kita kena, dan ada ruqyah setelah kita kena, ya. Dan ruqyah yang paling baik itu adalah ruqyah sebelum kita terkena, seakan terkena oleh gangguan jin, terkena oleh sihir, ya. Itu ruqyah yang kita lakukan sebelum kena itu jauh lebih baik dibandingkan setelah kena. Dan bagaimana cara kita agar bisa meruqyah diri kita sebelum kena? Yaitu dengan secara umum, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah, menjaga salat, menjaga zikir kita, membaca zikir setiap pagi dan setiap petang. Itu Bapak Ibu yang Allah muliakan jauh lebih baik dibandingkan kita melakukan ruqyah setelah kita kena gangguan-gangguan, ya, segangguan jin atau kena sihir, ya. Ini tentunya satu hal yang sesuailah dengan apa yang sering kita dengar dari sebuah pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka kita meruqyah diri kita dengan menjaga salat, menjaga zikir-zikir kita, maka insyaallah taala ini Bapak Ibu Allah muliakan itu jauh lebih baik. Maka dalam hal ini berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari perlindungan ibadah yang tidak boleh kita serahkan, kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kemanapun kita, ya, ingatlah kita butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini lemah, makhluk ini, kita adalah manusia, ini adalah makhluk yang lemah. Maka dalam hal ini kita mesti sadar selalu dan kita butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama Bapak Ibu, berlindung kepada Allah adalah satu hal yang justru sangat dicintai dan mendatangkan pahala, ya. Adapun jenis yang kedua Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu berlindung kepada selain Allah, ya. Dalam perkara-perkara yang hanya selayaknya kita tujukan meminta perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Misalkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, minta berlindung dari gangguan-gangguan makhluk. Makhluk misalkan, ya, sering terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagian orang misalkan pergi ke rimbo, kemudian atau pergi ke parak, atau pergi ke tampek-tampek yang mungkin dianggap angker.
Sering orang mengatakan permisi nyiak, ya, maksudnya nyiak kau bukan nyiak awak ya, tapi nyiak yang mereka anggap di kampung saya ada biasanya seperti itu Bapak Ibu. Misi nyiak yang maksudnya nyiak itu adalah mereka ada beranggapan perintah permisi kepada harimau yang dikatakan bukan sembarangan harimau. Ya, kalau PK Rimbu seperti itu Bapak Ibu. Ada sebagian orang seperti itu di kampung saya. Tidak tahu apakah di Sikom ada seperti itu tidak. Ya, mengatakan permisi nyiak kemudian baru masuk ke dalam rimba. Ya. Atau minta izin kepada penghuni rumah yang sudah lama ditinggalkan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita mengarahkan kepada sesuatu yang tidak layak kita arahkan kepadanya. Ya. Seharusnya perlindungan itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bisa tergolong kepada perbuatan syirik. Ya. Maka di sini berlindung kepada orang yang sudah mati pun juga termasuk kepada mengarahkan minta perlindungan kepada sesuatu yang tidak mampu memberikan kepada kita perlindungan. Minta perlindungan kepada orang yang sudah mati. Ya. Orang itu sudah lama dikubur, kemudian dianggap kuburannya itu keramat. Orang ini sudah lama meninggal dunia, kemudian melihat kehidupan dia yang sangat luar biasa, kemudian dikatakanlah orang ini bisa memberikan perlindungan kepada kita. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana kita telah sampaikan sebelumnya, orang yang meyakini orang mati bisa memberikan perlindungan kepada orang hidup, ini secara fitrah agama ini sudah salah. Ya. Karena Bapak Ibu, orang yang matilah butuh kepada orang yang hidup. Orang mati itu butuh doa kepada orang yang masih hidup. Orang mati itu butuh kepada permohonan kita yang masih hidup ini, meminta ampunan kepada Allah untuk mereka yang telah mati. Ya. Maka di sini terbalik, secara fitrahnya dia terbalik sekali. Kalau ada orang yang sudah mati, diyakini bisa memberikan perlindungan kepada orang yang masih hidup. Ya. Kemudian Bapak Ibu Allah muliakan, termasuk juga minta tolong atau minta perlindungan kepada orang yang tidak ada di hadapan dia. Misalkan ada orang yang itu masih hidup, tapi diyakini dia memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Lalu dimintalah perlindungan kepada dia dengan cara-cara yang mungkin ya dan ini pernah saya alami Bapak Ibu. Saya dulu sekitar tahun 2007 sebelum berangkat ke Mesir, tetangga saya masih ada kekerabatan tapi jauh, itu membisikkan ke telinga saya, nanti kalau ada apa-apa di Mesir, tolong kabarkan saja mama. Nah, itu. Maksudnya Pak Ibu Allah muliakan, apapun kemudaratan yang akan menimpa saya, dia minta agar dia di SMS-kan kepada beliau, kemudian beliau akan tolong dari jarak jauh. Tidak tahu saya seperti apa bantuan yang akan dia kirimkan, tapi ketika itu kita memang belum tahu tentang hal ini. Ya, ketika itu kita angguk-angguk saja, tapi setelah pelajari, berarti ini ada satu hal yang salah dari keyakinan orang ini. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, minta tolong, minta perlindungan kepada orang yang hidup tapi tidak hadir di hadapan kita, ini sama saja. Ya. Itu bukanlah sesuatu yang layak disampaikan kepada orang tersebut. Termasuk juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, perbuatan syirik, minta tolong atau minta perlindungan yang diharamkan dalam agama kita adalah minta perlindungan kepada jin. Ya. Minta perlindungan kepada jin. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 6. Bisa kita lihat di halaman 106. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin-jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya. Di sini Bapak Ibu Allah muliakan, minta tolong kepada jin ini tidak akan berikan kemaslahatan kepada kita. Justru sebaliknya, akan semakin menjerumuskan kita kepada dosa dan kesalahan. Saya Bapak Ibu Allah muliakan, di kampung saya ada seorang wanita itu kesurupan. Lalu ketika dibawa ke seorang dukun yang katanya hebat, ya. Kemudian memang sekali datang ke sana ada perubahan. Ada perubahan, maksudnya itu dia mulai agak normal.
Tapi ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata salah seorang yang memang faham dengan ilmu perdukunan, kata yang sudah taubat, biasanya orang kalau sembuh setelah berobat dengan dukun, misalkan dia kesurupan berobat dengan seorang dukun, kemudian kelihatan sembuh, itu sebenarnya bukan sembuh, tapi ada nego atau kesepakatan yang dibuat antara jin yang merasuki awal dengan jin sang dukun. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah itu ternyata memang iya. Ketika setelah tidak lama berjalan, balik lagi, kemudian pergi lagi kepada dukun yang lebih hebat, pergi lagi kepada dukun yang lebih masyhur. Pada akhirnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tidak ada berakhir. Semakin lama, semakin penyakitnya parah. Semakin lama yang ditampilkan dari kerasukan itu semakin tidak karuan-karuan. Awal mungkin hanya sekedar kerasukan biasa, tapi setelah berbulan-bulan, hampir setahun Bapak Ibu, pada akhirnya bahkan sampai melolong-lolong seperti wawau. Kemudian kadang-kadang yang diucapkan itu memang suatu hal yang memang di luar kewajaran kita melihatnya. Dan ini semakin lama semakin parah. Ya. Seperti itulah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Jin ini, ketika kita minta tolong pada jin, pada akhirnya dia tidak akan menolong kita. Pada akhirnya kita akan semakin terjerumus kepada perbuatan dosa dan kesalahan. Semakin jauh. Bahkan ketika dibawa kepada seorang ustadz yang memang sudah sangat terkenal dengan ruqyah, terapi ruqyahnya, ya, perempuan ini sudah dikatakan oleh sang ustadz, ini sudah sangat parah ini kondisinya. Ternyata ketika ditanyakan sudah berapa dukun yang didatangi, ternyata sekian banyak dukun dengan sekian banyak jin. Ya. Dan ini Bapak Ibu Allah muliakan. Ya. Bahkan ketika satu orang yang dikenal dukun di kampung saya meninggal dunia, ketika mereka sakaratul maut itu Bapak Ibu Allah muliakan, lontar saja dari mulutnya mengatakan, sekarang ketika dia akan mati itu, di luar rumah dia sedang banyak berkumpul, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Pengakuan dari dia. Wallahu alam seperti apa benarnya, tapi pengakuan dia yang ketika itu menjelang meninggal seperti itu. Apa yang dia pelihara, apa yang dia jaga selama ini, ketika dia akan mati, berkumpul semua di luar rumah dia. Maka ini Bapak Ibu hati-hati. Masalah berobat kepada jin, minta tolong kepada jin, dalam artian dukun yang bekerja sama dengan jin, ini Bapak Ibu bukan perkara yang selesai di dunia saja. Ini akan berlanjut kepada masalah akhirat kita. Biarlah misalkan kalau seandainya kita dihadapkan pada kondisi ndak berubah awak akhirnya anak awak mati, ndak berubah awak akhirnya keluarga orang yang kita cintai meninggal dunia, lebih baik seperti itu Bapak Ibu dibandingkan kita melakukan ikhtiar berobat kepada orang yang bekerjasama dengan jin. Pada akhirnya anggaplah anak awak selamai, toh pada akhirnya kita juga akan meninggalkan dunia ini, anak kita juga akan meninggalkan dunia ini. Tapi ketika pernah kita mendatangi orang yang bekerja sama dengan jin, ketika awak nanti mati, anak awak mati, permasalahan tidak selesai di dunia, tapi berlanjut ke akhirat. Pada akhirnya apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, berlindung kepada selain Allah, berlindung kepada orang yang mati, berlindung kepada orang yang masih hidup tapi tidak hadir, yang pada hakikatnya dia tidak bisa memberikan perlindungan. Kemudian berlindung kepada jin, inilah satu hal yang sangat dilarang dalam agama kita, dan tidak boleh kita minta perlindungan kepada selain Allah, karena minta perlindungan itu adalah pada hakikatnya adalah suatu ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk yang ketiga Bapak Ibu, bentuk perlindungan, minta perlindungan al-isti'adzah yang ketiga, yaitu minta perlindungan kepada makhluk dalam hal-hal yang makhluk mampu melakukannya. Seperti misalkan Bapak Ibu, kita berlindung ketika hari hujan. Kita berlindung di bawah atap atau di bawah rumah atau di bawah minta izin ke kakak orang, misalkan onda-onda kemudian hari hujan. Minta izin buat berlindung di siku swanta. Itu satu hal yang maklum, satu hal yang sangat bisa difahami. Atau ketika kita berlindung kepada aparat kepolisian untuk menjaga, misalkan kita dalam
sebuah kondisi kemudian butuh penjagaan, ya, lalu kita minta penjagaan kepada perlindungan kepada aparat kepolisian, maka dalam hal-hal yang manusia mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita, tidak ada masalah kita minta perlindungan kepada mereka. Ya, misalkan awak butuh capek nak pergi ke Padang, kita ada tamu khusus, lalu kita minta kepada patwal, ya, untuk melindungi kita supaya bisa aman dan cepat sampai ke tujuan kita. Maka hal-hal seperti ini satu hal yang boleh, tapi minta perlindungan kepada manusia terhadap hal-hal kepada makhluk, terhadap hal-hal yang memang tidak mampu makhluk melakukannya, hanya Allah yang mampu melakukannya. Dalam hal ini tidak sepatutnya kita arahkan hal tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, al-isti'adzah, minta perlindungan. Minta perlindungan merupakan bahagian dari ibadah dan tidak boleh kita tujukan kecuali hanya untuk Allah. Kemudian kedua Bapak Ibu, yang selanjutnya, bentuk ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah, halaman 108, ya, yaitu istighatsah. Istighatsah. Wa dalilul istighatsah qauluhu ta'ala, dalil istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah tatkala kamu mohon bantuan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Istighasah itu Bapak Ibu Allah muliakan, sebenarnya adalah kondisi di mana kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan dari kebinasaan dan kesusahan. Istilahnya kondisi yang sangat genting. Maka muncullah istilah istighasah. Sebenarnya sama saja ini doa, sama-sama doa. Tapi kondisinya Bapak Ibu Allah muliakan, ini berbeda dengan doa pada umumnya. Istighasah itu doa yang kita mintakan kepada Allah di saat-saat genting. Ya. Dan ini Bapak Ibu Allah muliakan, surat Al-Anfal ayat ke-9 ini, ingatlah tatkala kamu mohon bantuan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW minta tolong kepada Allah di saat yang sangat genting. Saat apa itu Bapak Ibu? Saat terjadinya perang Badar. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dikisahkan bahwasanya Nabi SAW ketika terjadi perang Badar, secara jumlah kaum muslimin sangat tidak berimbang dengan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin cuma 300 orang Bapak Ibu. Sedangkan orang kafir Quraisy sampai 1000. Ya. Berarti secara logikanya satu orang kaum muslimin itu akan menghadapi paling tidak 3 orang dari kaum kafir Quraisy. 1:3. Istilahnya kalau cakap seorang-seorang telah dikeroyok tu. 1:3 itulah dikeroyok namanya. Secara jumlah kalah jauh Bapak Ibu Allah muliakan. Lalu Nabi SAW ketika kondisi sebelum perperangan itu dimulai dengan kondisi yang sangat tidak berimbang itu, Nabi SAW Bapak Ibu Allah muliakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat genting itu. Lalu Nabi katakan, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam lam tu'bad fil abadan. Ya Allah, jikalau pasukan Islam ini yang 300 orang ini saja kalah, maka ya Allah, Engkau tidak akan disembah selama-lamanya di atas permukaan bumi ini. Itu saat genting Bapak Ibu Allah muliakan, di saat perperangan Nabi membaca doa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwasanya setelah Nabi beristighasah, dan istighasah ini Bapak Ibu ketika Nabi dalam perang Badar ini, beliau istighasah sangat lama, sampai-sampai rida beliau, selendang beliau, baju bagian atas beliau itu terlepas. Ya. Tinggi-tinggi Nabi mengangkat tangan. Kemudian sampai terlepas baju beliau, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil baju tersebut kemudian memasangkan lagi kepada Nabi. Kemudian Abu Bakar pun menendang
Nabi, ya Rabb, ya Rasulullah, sudah lama sekali engkau berdoa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjawab doamu. Dan memang iya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam perang Badar Allah turunkan bantuan kepada Nabi dan peserta para sahabat, yaitu malaikat-malaikat yang datang sangat banyak sekali Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bahkan dikisahkan ada sahabat yang beliau ini menebaskan pedangnya, alun sampai pedangnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, hidung orang yang menjadi musuh mereka itu sudah putus. Ya. Itu bukti bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tebaskan pedang, belum sampai lagi pedangnya, hidungnya dah putus, leher dah putus. Ya. Seperti itulah pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin. Doa yang Nabi baca tadi itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam kondisi seperti itu yang disebut dengan istighatsah. Kondisi-kondisi genting yang memang menuntut kita untuk benar-benar butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak Ibu ibadah. Karena dia pada dasarnya adalah doa, dan doa dalam kondisi istighosah ini sangat genting, ya. Misalkan nanti Bapak Ibu Allah muliakan, misalkan awak lalamu menanti-nanti panen awak, ya. Lalu kalau seandainya tidak panen juga kini kau boleh jadi awak akan tertimpa suatu masalah. Maka ketika kita berdoa dalam kondisi seperti itu juga namanya istighosah. Dan ini dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu tidak boleh kita mengarahkan istighatsah doa kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada berapa macam istighatsah, yaitu istighatsah kepada Allah, dan tentunya ini adalah satu hal yang mulia. Yang jenis yang pertama, istighatsah minta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah di saat genting, dan ini satu hal yang mulia dan dianjurkan. Ya, sebagaimana Nabi kita juga melakukannya, maka kita pun jika melakukannya, ini suatu hal yang sangat dianjurkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian juga ada istighatsah kepada makhluk, seperti orang mati atau orang yang tidak hadir, dia hidup tapi tidak hadir. Kemudian juga orang yang tidak mampu. Ya, ini sama dengan pembahasan kita tentang isti'adzah tadi. Ini hukumnya bisa jatuh kepada syirik, ya. Karena memberikan sifat rububiyah, sebahagian sifat rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk yang tidak pantas untuk menerimanya, ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, bentuk istighatsah yang lain yaitu beristighatsah kepada makhluk yang hadir dan mampu. Ya, dia hadir di hadapan kita dan dia mampu untuk memberikan bantuan. Maka ini diperbolehkan. Maka yang seperti ini boleh diperbolehkan dalam agama kita, seperti ketika ada satu orang dari kaum Nabi Musa minta tolong, ya, kepada Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa menolongnya dengan ikut memukul orang tersebut, ya, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-15, di mana Allah berfirman, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Di mana Allah katakan, ya, di sini ayatnya bisa dilihat Bapak Ibu, ya, di halaman 110, maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Di sini kita lihat fastaghathahu, ya. Fastaghathahu, ya. Dia beristighatsah kepada Musa. Ketika orang ini, jadi ada satu kaum yang dia satu kaum dengan Nabi Musa, dia sedang dalam kondisi genting dengan musuhnya. Dia berkelahi. Lalu dia minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolong dia. Ya. Pada akhirnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Musa memukul orang ini. Satu kali pukulan langsung mati. Maka terbayanglah oleh kita betapa kuatnya seorang Nabi Musa alaihissalam. Satu kali pukulan langsung tewas musuhnya. Ya. Kira-kira kalau di tempat kita belum ada orang yang seperti ini kekuatannya. Istilahnya dengan satu kali pukulan langsung mati. Kalau Nabi Musa bisa melakukannya dengan izin Allah. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan,
meminta pertolongan di saat-saat genting kepada manusia yang memang mampu untuk melakukannya sah-sah saja. Tapi ketika kita minta tolong yang dalam kondisi kita itu memang kita tahu hanya Allah yang mampu menolong kita, maka tidak layak kita berikan kepada manusia. Ini jenis yang ketiga, Bapak Ibu. Lalu jenis yang keempat, istighasah kepada orang yang hidup yang tidak mampu, tanpa berkeyakinan orang tersebut memiliki kemampuan luar biasa. Ya, maksudnya awak memang minta tolong kepada orang ini dan kita tahu dia tidak mampu, tapi lendak awak yakini dia orang ko memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa sebagaimana kemampuan yang Allah miliki. Maka di sini sebenarnya juga tidak boleh. Karena Bapak Ibu, ya, misalkan dalam kitab ini dijelaskan oleh sang pensyarah seperti kita tenggelam kemudian minta tolong ke orang yang lumpuh. Di sini Bapak Ibu Allah muliakan, tentunya kita tenggelam, lalu kita lihat ada orang yang lumpuh, kemudian minta tolong kepada dia. Yang sebenarnya dalam hal ini bisa jadi orang yang lumpuh pun ya tersinggung ketika kita akan minta tolong, atau boleh jadi kita terselamatkan oleh hal yang lain, lalu muncullah keyakinan orang lumpuh ini punya kehebatan tertentu. Ya, dengan kondisi dia lumpuh, dia bisa tetap menolong kita. Maka di sini Bapak Ibu Allah muliakan, minta tolong kepada manusia yang mereka mampu untuk menolong kita dalam kondisi kita genting, ini sah-sah saja. Tapi minta tolong kepada manusia di saat mereka tidak mampu sebenarnya, maka di sini selayaknya kita hanya minta tolong dalam kondisi genting kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, istighatsah. Ya, istighatsah adalah minta tolong dalam kondisi sangat genting, minta tolong keselamatan kita, ya, dalam kondisi sangat genting, dan ini suatu ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, tinggal dua lagi bentuk ibadah. InsyaAllah setelah pembahasan ini kita baru masuk kepada al-usul ats-tsaniyah, ya, pokok landasan yang kedua. Bentuk ibadah selanjutnya yang tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah, yaitu az-zabhu. Apa itu az-zabhu Bapak Ibu? Menyembelih, ya. Menyembelih hewan dengan cara menumpahkan darahnya, dan ini Bapak Ibu tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah dalam kondisi yang kita sembelih itu niatnya adalah untuk ibadah. Secara umum az-zabhu itu adalah menumpahkan darah hewan, ya. Dan macamnya ada berapa macam Bapak Ibu? Macam yang pertama, az-zabhu lil ibadah, ya. Menyembelih hewan dengan tujuan ibadah, ya. Bisa kita buka halaman 111 Bapak Ibu. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala, dalil az-zabhu yang menyembelih adalah firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya. Maka di sini Bapak Ibu ada 3 macam orang menyembelih. Pertama, orang menyembelih dengan tujuan ibadah, dengan tujuan dalam melaksanakan ketaatan, dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Maka tujuan ibadah ini Bapak Ibu, menyembelih karena tujuan ibadah ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat Islam, ya. Contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita menyembelih, ya, kita misalkan menyembelih hewan kurban, ya, insyaallah kita sebentar lagi kita akan masuk akan melaksanakan ibadah kurban, kita akan masuk kepada Dzulhijjah. Maka di sini Bapak Ibu, ibadah kurban kita tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ibadah, ya.
Misalkan ada orang lain Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, dia menyembelih, kemudian menyembelih hewan dengan tujuan supaya setelah disembelih ini apa yang dia lakukan selamat. Ya. Berarti ini berkaitan dengan ibadah ini. Yang seperti ini tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang bangun rumah, dibantainya misalkan ayam. Kemudian ditumpahkannya darah ayam di dekat rumahnya supaya pembangunan ini aman sampai selesai. Atau ada orang yang mungkin di kampung saya banyak ya Pak Ibu, ada orang beli kendaraan baru, beli Honda baru, beli Yoto baru, kemudian dibantai ayam, ditumpahkan darah ayam tersebut ke kendaraannya. Istilahnya dimandikan dulu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, menyembelih yang seperti ini tidak boleh kita lakukan kecuali dengan tuntunan syariat Islam, dan tentunya hanya kita arahkan kepada Allah SWT. Ya. Maka dua kuncinya untuk menyembelih itu, tujukannya kalau yang bersifat ibadah hanya untuk Allah, kemudian yang kedua dengan tuntunan syariat Islam. Maksudnya boleh jadi ada orang yang melakukan tidak terpenuhi keduanya, hanya salah satunya. Seperti misalkan Pak Ibu, ada orang berniat untuk misalkan berkurban dengan 1 ekor kambing. Dia tujukan untuk Allah SWT, tapi caranya tidak sesuai dengan syariat juga tidak benar. Misalkan dia bunuh kambing tersebut dengan cara memukul kepalanya, ya. Atau dengan cara misalkan langsung dimasukkan ke dalam alat yang mematikan dia tanpa disembelih, ya. Makanya seperti ini pun juga tidak tepat melakukan sembelihan dengan tujuan untuk ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ini Bapak Ibu Allah muliakan, sembelihan yang pertama, jenis yang pertama, kita menyembelih dengan tujuan ibadah, ini mesti kita tujukan hanya kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Adapun kebiasaan sebagian masyarakat yang menyembelih hewan untuk selamatan, ya, atau ada sebahagian yang mungkin di beberapa daerah disembelih kepala kerbau, kemudian dihanyutkan kepala kerbau tersebut ke lautan. Ya. Atau misalkan ada bangun jambatan Bapak Ibu, bangun jembatan, kemudian disembelih hewan kemudian diletakkan di jembatan tersebut. Ya. Sembelihan seperti inilah yang tidak benar. Sembelihan seperti ini tidak benar karena memang ditujukannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang melakukan itu karena dia yakini ada penunggunya, ada makhluk lain yang bisa menjamin keselamatan apa yang dia lakukan. Ya. Maka ini Bapak Ibu Allah muliakan, berkaitan dengan adzabhu yang untuk ibadah tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sembelihan yang bukan untuk tujuan ibadah. Seperti misalkan kawan datang ke rumah, ada tamu datang ke rumah, kemudian kita sembelih 1 ekor ayam kita, itu kita sembelih itik awak, kemudian buat itik lado hijau untuk memuliakan tamu. Yang seperti ini boleh, ya. Bahkan sangat dianjurkan kita. Nabi SAW mengatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Maka kita sembelih hewan ternak kita untuk memuliakan tamu, kita masak kemudian kita hidangkan kepada dia. Ini satu hal yang sangat dianjurkan. Atau ketika kita misalkan baralik, kemudian kita sembelih hewan seperti sapi misalkan atau kambing, lalu kita hidangkan kepada para tamu-tamu undangan, maka ini satu hal yang sangat dianjurkan. Nabi SAW pernah mewasiatkan hal ini kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ketika dia menikah, kemudian dia katakan, ulim walau bisyatin. Ya. Berwalimahlah, beraliklah, walaupun dengan hanya 1 ekor kambing. Ya. Maka ini boleh. Ya. Lalu yang ketiga jenisnya apa Ibu? Sembelihan untuk tujuan-tujuan yang mubah. Seperti kita menyembelih memang untuk makanan keluarga kita. Kita menyembelih hewan ayam misalkan untuk kita jual dagingnya di pasar, ya. Maka ini satu hal yang boleh juga. Yang tidak boleh itu kita menyembelih tapi dengan tujuan, ya, ibadah. Ya, ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang juga Allah telah tetapkan.
Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, bentuk ibadah yang tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nazar. Nazar. Apa itu nazar? Di sini kita lihat Bapak Ibu, wa dalilun nazari qauluhu ta'ala, halaman 114. Dalil nazar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Di sini Bapak Ibu Allah muliakan, nazar itu secara simpelnya itu memenuhi janji. Ya, berjanji untuk melakukan sesuatu. Nazar ini ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama nazar umum. Yang kedua nazar khusus. Nazar umum itu adalah kita sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah-ibadah yang telah kita wajibkan, yang telah diwajibkan kepada kita. Itu merupakan kita memenuhi janji dan komitmen kita sebagai seorang muslim, seperti melaksanakan solat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu, umrah bagi yang mampu. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seorang muslim melakukan hal ini, dia sedang memenuhi nazar dia, komitmen dia, janji dia ketika dia menjadi seorang muslim. Ya. Yang seperti ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan yufuna bin nadri. Ya. Mereka menunaikan nazar. Nazar apa? Nazar yang telah menjadi komitmen kita, janji kita ketika kita sudah menjadi seorang muslim, melaksanakan solat, membayar zakat, kemudian ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Makanya Allah puji sekali dalam hal ini Bapak Ibu Allah muliakan. Lalu ada bentuk nazar yang kedua, nazar khusus. Apa itu nazar khusus? Yaitu Bapak Ibu mewajibkan suatu ketaatan kepada diri kita yang sebenarnya itu tidak wajib. Ya, dia memang ibadah, satu hal yang Allah cintai, tapi yang sebenarnya ibadah tersebut tidak wajib. Lalu kita wajibkan kepada diri kita. Maka ketika kita wajibkan di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebahagian para ulama itu mengatakan hukumnya makruh. Kebanyakan ulama mengatakan makruh dan ada sebahagian mengatakan haram. Ya. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kepada diri kita, ya, seperti misalkan Bapak Ibu, awak mengatakan kepada diri awak, ambo kok, ya, kalau seandainya anak ambo lulus, ambo akan puasa sunnah, ambo bernazar akan puasa sunnah, ya. Atau ambo bernazar akan menginfakkan sebahagian harta ambo. Ya. Sebenarnya berinfak bukan satu yang wajib, puasa sunnah bukan satu yang wajib. Lalu kita bernazar, kita berjanji akan melaksanakannya. Maka di sini Bapak Ibu, para ulama kebanyakan menghukumnya makruh dan sebagian ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi katakan, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar yang sifatnya khusus tadi itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan sebenarnya nazar yang sifatnya khusus itu tidak akan keluar kecuali dari orang-orang yang pelit. Kenapa Ibu? Dia akan melakukan itu kalau seandainya apa yang dia inginkan tercapai terlebih dahulu. Ya. Dan ini sifat-sifat orang yang pelit, kata Nabi SAW. Dia tidak akan melakukan ketaatan tersebut sampai apa yang dia nazarkan itu tercapai, apa yang dia inginkan itu tercapai. Nazarnya tidak akan dia penuhi jika seandainya yang dia inginkan tidak tercapai. Ya, maka ini, tapi ingat Bapak Ibu Allah muliakan, meskipun demikian, sesuatu yang sudah kita nazarkan wajib kita penuhi. Walaupun hukumnya kita bernazar khusus itu adalah makruh atau sebagian ulama ada mengatakan haram, tapi kalaulah bernazar wajib kita memenuhinya. Sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Siapa yang sudah menazar untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, maka ya, lakukan ketaatan tersebut. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai awak bermudah-mudah dalam bernazar. Kalau memang ingin nak melakukan suatu amal soleh yang tidak diwajibkan kepada kita, tapi ingin nak mengerjakan, kerjakan tanpa harus dikait-kaitkan dengan suatu keinginan.
Jangan sampai kita, dan memang ini erat sekali kaitannya dengan orang-orang yang memang jarang-jarang beramal lebih, jarang-jarang untuk melakukan amal yang lebih spesial, kecuali dengan kalau Abu bisa melakukan spesial itu memang kalau seandainya yang Abu butuhkan pun terpenuhi. Makanya Nabi katakan la yustakhraju illa minal bakhil. Tidak akan keluar yang seperti ini kecuali memang dari orang-orang yang pelit. Maka di sini Bapak Ibu, untuk nazar ini juga satu ibadah. Tidak boleh kita bernazar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi misalkan kita bernazar kepada sesuatu yang tidak pernah diwajibkan kepada kita, lalu kita niat juga bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini justru jauh lebih sangat dahsyat kesalahannya. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah bentuk ibadah yang tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini mesti kita landasi dan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Bapak Ibu yang Allah muliakan. InsyaAllah ta'ala, berarti dengan selesainya pembahasan nazar tadi, kita telah selesai membahas bentuk-bentuk ibadah yang tidak boleh kita tujukan hanya kecuali kepada Allah SWT. Dan insyaAllah pada pertemuan selanjutnya, kita akan masuk kepada usul yang kedua. Ya, jadi, dari awal pembahasan kita ini sampai sekarang ini baru usul yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita akan masuk kepada usul yang kedua, yaitu ma'rifatuddin, mengenal agama. Ya, kita kembalikan lagi ingatan kita kepada yang awal. Kita membahas kitab ini Bapak Ibu karena kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur kita masing-masing dengan 3 pertanyaan. Yang mana pertanyaan sudah bocor, tapi menjawabnya nanti ketika kita sudah masuk ke kubur masing-masing itu sangat bergantung kepada ilmu dan pengamalan kita. Ya, ilmu dan amal kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyuka, atau wa manir rajulu alladhi bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maka kita belajar hal ini Bapak Ibu, memanfaatkan waktu kita sebentar untuk mengkaji kitab ini. Semuanya manfaatnya akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mengilmuinya, kita pun lebih termotivasi atau terperbaharui semangat kita dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah berikan taufik kepada kita semua. Mungkin ini dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang kita mohon maaf. Kalau ada yang benar ini dari Allah dan Rasulullah. Kalau ada yang salah, Allah dan Rasulullah terlepas dari apa yang saya ucapkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.